Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah minggu biasa ke-11 dengan tema khotbah komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Sungguh indah kalau kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka melayani Allah. Dalam ibadah yang selalu kita lakukan, hendaknya membuat kita bertumbuh dan makin mengalami persekutuan yang erat dengan Allah Bapa, baik melalui pujian doa dan firman Tuhan. Mengawali ibadah hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari KJ 454 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita landaskan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi jelaslah bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang percaya, yang melakukan firman Tuhan." Marilah kita memuji Tuhan, yang firman-Nya menuntun kita ke dalam kebenaran, melalui Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Kami puji dengan Dia, Dikau Allah yang besar, bagai bulan terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bersinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang merupakan hukum kasih bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh indah dan mulia hukum kasih ini. Namun, seringkali kita masih gagal untuk melakukan karena ada beberapa kepentingan pribadi yang lebih dominan dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah kita hening sejenak untuk mengoreksi diri dan mengakui dosa di hadapan Allah,
dengan penuh kerendahan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti penyesalan atas dosa-dosa kita. Bapa Surgawi, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, yang kami akui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku telah orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Jemaat, mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan terima berita anugerah. Berita anugerah kali ini bersama kita terima dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama respon firman Tuhan dari berita anugerah yang kita terima melalui Kidung Jemaat nomor 363 pada bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun
Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya, kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mendengar, bahkan mengerti dan melakukannya. Hamba-Mu akan membacakan bagian firman-Mu, dan seluruh jemaat mendengarkannya, mohon berkat penyertaan Tuhan. Sampai berita firman yang disampaikan, dan seluruhnya biarlah dalam karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan juga Matius pasal 10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan dinyatakan demikian. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38 disambung dengan pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota di desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuan itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Yesus manggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti semua baik. Ya, puji Tuhan kita masih
dipertemukan dalam ibadah saat ini, kita masih diberikan kekuatan dan saya yakin bahkan doa saya kepada Bapak Ibu Saudara semua sehat, bahkan kuat, bahkan diberkati Tuhan, bahkan selalu bersukacita oleh karena Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin, saudara-saudara. Saudara, kita bersyukur kalau saat ini kita masih benar-benar merasakan hadirat Allah. Kita sudah masuki masa new normal, dan kita bersama tentu juga bersukacita, berbahagia. Namun kita masih tetap beribadah di rumah selama bulan Juni ini. Karena kita juga harus mematuhi juga protokol kesehatan. Nah, tentu saja kita merasakan kangen satu sama lain. Kita pasti merasakan juga ingin ketemu satu sama lain. Ya, saya ingin mengatakan sama yang seperti saya rasakan ingin ketemu saudara-saudara juga. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan merasakan saatnya kita akan ketemu dalam ibadah raya satu hari yang mungkin akan dilakukan bulan Juli juga masih dalam protokol kesehatan. Dan kita bersyukur kita masih terus diberkati di tengah keluarga. Ya, mari kita akan bersama-sama senyum sapa satu sama lain, kiri kanan kita. Ya, kepada suami, istri, anak-anak. Ya, karena saya mengatakan mereka lah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Tanpa mereka, apalah artinya kita. Maka saudara, mari kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan dengan tema pada minggu ini dengan satu tema yang sangat agak sedikit panjang, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi komunitas yang sangat berbahagia oleh karena kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan firman-Nya dan untuk melayani Dia. Nah, saudara-saudara, harus kita ketahui siapa kita. Dan sekali lagi harus kita ketahui siapa kita dan untuk apa kita di hadapan Allah. Dan nilai hidup saudara di hadapan Allah luar biasa. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Ayatnya yang kelima berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara-saudara, minggu ini kita dipandu dengan leksionari dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai 8, lalu Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5, lalu kemudian Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 8. Dan di dalam nas ini rangkaiannya bagaimana Injil Yesus Kristus itu terus terangkai dalam setiap firman yang kita akan baca. Bayangkan saudara, kalau Allah mengatakan bahwa kalau kita melakukan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, dikatakan bahwa maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, sekaligus saya mengulang ayat ini karena kita akan mengingatkan bahwa betapa harusnya kita bersyukur. Kita ini harta kesayangan Allah sendiri kalau kita melakukan apa yang Allah mau kita kerjakan. Lalu kemudian Mazmur pasal 100 ayat yang kelima mengatakan, sebab Tuhan itu baik, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kata kesetiaannya tetap turun-temurun itu berarti tak pernah berhenti kasih Allah untuk mengasihi kita. Menolong kita. Bahkan memampukan kita melakukan karyanya. Lalu kemudian Roma pasal yang ke-5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristuslah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu kita bukan sekedar tahu. Tentu kita bukan sekedar mengerti. Tapi kita mengalami firman-Nya.
Sungguh kita ini adalah komunitas yang harusnya melakukan firman. Bahkan firman Tuhan harus kita sungguh menjadi satu landasan waktu kita berbuat. Apapun yang kita lakukan. Allah sudah mengasihi kita dan selalu juga memberkati kita. Bahkan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan surat Roma mengatakan, waktu kita masih berdosa, Kristuslah mati untuk kita. Maka saudara terkasih, kita sudah mendapatkan lebih dahulu. Bahkan sebagai komunitas Kristen bukan saudara orang beragama. Kita ini orang bertuhan dan punya Tuhan, dan Tuhan mau kita terlibat di dalam karyanya. Maka saudara harus menjadi pribadi yang mengatakan, aku orang yang paling berbahagia. Allah mengatakan bahwa kita harta milik kesayangan sendiri. Nah saudara, hal yang perlu kita tegaskan bersama, bagi kehidupan orang Kristen sebagai gereja, tidak hanya menikmati anugerah Allah, tetapi juga harus dipanggil. Bahkan juga harus merasa terpanggil. Untuk apa? Menghidupi komunitasnya sebagai pelaku firman. Bahkan pelayan firman Allah. Saudara, ini menjadi penegasan kita bersama. Bagi komunitas Kristen, kita tidak boleh egois. Kita harus benar-benar melakukan apa yang harus kita lakukan yang menjadi maunya Allah. Dan menjadi pelaku firman berarti menjalani kehidupan dalam ketaatan pada kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam kesulitan, bahkan dalam kekurangan, tidak ada alasan untuk tidak patuh pada firman Allah. Sedangkan menjadi pelayan, bahkan juga firman Allah, itu berarti kita dipilih, bahkan diutus dari saudara. Dipilih dan diutus untuk yaitu berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kita dipilih dan diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Saudara, mari kita belajar dari Injil Matius yang kita baca tadi, bahwa Matius pasal 9 ayat 36 adalah satu bentuk bahwa satu hal yang kita melihat bahwa satu perkara yang tidak pernah, bahkan tidak boleh kita lupakan. Landasan iman kita ada di sini, ayat 36. Jadi waktu Yesus melayani di beberapa desa, bahkan dia melihat banyak orang yang menderita. Banyak orang yang mengalami kesusahan, bahkan terima satu bentuk hidup yang tidak nyaman. Yesus menaruh belas kasihannya secara luar biasa. Dan saudara-saudara, mari kita cermati bahwa sebagai milik Allah, gereja juga harus rela diutus. Bahkan ikut serta dalam memberitakan belas kasihan Yesus melalui juga tindakan nyata bagi sesama. Saya ingin mengatakan begini saudara-saudara, bahwa sukacita sebagai gereja adalah sukacita yang harus diteruskan. Sukacita mengalami perbuatan belas kasihan Allah harus memampukan gereja untuk melakukan kesediaan tindakan nyata bagi sesama, seperti yang juga Yesus telah juga lakukan dan Yesus kerjakan dan diajarkan pada para murid. Nah, saudara, kalau kita lihat pada Injil Matius pasal 10, mari kita lihat bersama ayatnya yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan pada ayat yang ke-8 bagian A mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saudara-saudara, ini bagian yang harus kita bersama hayati dan kita renungkan, kita cermati dan harus kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Ia telah juga mengutus, berikan pesan pada para murid. Sekarang kita pun juga muridnya, bukan? Kita harusnya menjadi, bahkan kita sungguh harus siap menjadi pribadi atau komunitas yang peduli. Komunitas yang memiliki belas kasihan Allah.
Memandang setiap orang yang ada di depan kita sangat berharga. Dan mereka yang sedang mengalami berbagai bentuk persoalan hidup dan masalah yang dihadapi. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Di mana kita juga melihat banyak orang yang menderita oleh karena kehilangan pekerjaan. Mereka yang sakit oleh karena virus corona. Mereka yang juga ternyata sakit oleh karena berbagai macam bentuk dan yang dirasakan karena kurang gizi. Dan berbagai macam hal yang mereka juga alami. Sebagai komunitas Kristen, tentu kita akan meneladani Kristus Yesus. Melakukan firman-Nya, melayani Allah. Dan mari kita juga untuk menaruh belas kasih kita kepada mereka. Seperti yang Yesus juga telah lakukan. Sehingga kita layak menjadi orang percaya mengatakan anak Tuhan dan murid Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, contoh konkret yang tentu saja kita rasakan bersama. Bahwa kita sedang bahkan terus akan berbuat. Melalui juga pelayanan sosial GKJ Arcawinangun. Pada minggu kemarin telah berbagi kepada mereka yang terdampak virus corona. Membungkus beras yang mungkin tidak banyak ya timbangannya dan berapa barang-barang yang menyertainya. Ada supermi atau ada minyak yang selalu kita berikan pada mereka yang terdampak virus corona. Saudara, inilah bagian tindakan kebulan sudah kita lakukan dan akan kita kerjakan. Dan kita tidak punya harta yang besar, tapi punya hati yang besar untuk melayani. Amin, saudara-saudara. Kita punya hati yang besar untuk melayani oleh karena Kristus sudah memberikan pada kita pesan bahwa tidak ada alasan untuk orang Kristen untuk tidak memberi. Kita kaya dalam Kristus. Diberkati kesehatan, kekuatan, bahkan semua yang ada pada kita daripadanya. Saudara terkasih, saya ingin mengatakan selamat untuk berkarya dengan meladani belas kasihan Kristus. Jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Bahkan yang kita kerjakan adalah bagian penting. Yang sudah bahkan kita lakukan dengan hati. Yang tentu saja tidak seberapa dari apa yang mereka harapkan. Tapi seberapa yang bisa kita berikan. Kita hadir di situ. Kita menghadirkan Kristus yang sudah memberkati kita. Waktu tangan saudara terulur. Dan waktu kita hadir di antara mereka. Di situ letaknya saudara. Kita akan mendapatkan sesuatu. Dampak dari memberi. Kita hadir mewujudkan Kristus yang berbelas kasihan. Kristus yang di surga. Mengamati dan bahkan melihat kita. Dialah yang ada pada uluran tangan kita masing-masing. Saudara, di dalam ayat yang pasal 10 ayat yang ke-8b mengatakan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Selamat untuk melayani dengan belas kasihan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memakai saudara sebagai alat di tangannya. Yang hari demi hari akan dipakai dengan luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita hening sejenak untuk merenungkan firman Allah. Mari kita naikkan semangat kita di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sungguh bangga kami merasakan hadir Allah. Kami dijadikan harta kesayangan Allah sendiri dari sekian bangsa-bangsa di dunia oleh karena kami sudah mendapatkan anugerah keselamatan dalam Kristus. Dan biarlah kami tidak hanya menikmati anugerah keselamatan, kami membuahkan hidup di mana kami punya tindakan nyata, memberikan juga perhatian. Belas kasihan Kristus yang boleh ada pada kami akan kami lakukan dengan tindakan nyata. Bukan hanya memandang orang yang berita berkata kasihan,
perbuatan-perbuatan. Dan kami telah melakukan ya Tuhan. Kami mohon biarlah sekali lagi campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan akan melanda hidup kami. Sehingga kami akan boleh menjadi komunitas yang melakukan firman Tuhan bahkan menjadi pelayan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau memberikan pada kami hati seorang pelayan. Dan kami yakin warga jemaat Tuhan yang sudah berbuat di musim bahkan juga pandemi corona ini, dengan juga pelayanan sosial yang sudah dilakukan, ini satu pertanda bukan karena kekuatan kami. Kekuatan Tuhanlah yang buat kami bisa bertindak. Tangan yang telur untuk juga mendukung bahkan berkat-berkat yang berlimpah jemaat Tuhan. Oleh karena Engkaulah yang telah memberikan kami lebih dahulu dan kami harus berbuat dan kami menerima dengan cuma-cuma. Dan bila kami akan memberikan juga dengan sukacita. Bila gereja sebagai komunitas yang di dalamnya Kristus memberikan ajaran belas kasihan, kami akan melakukan dengan sukacita. Berkati warga jemaat Tuhan dalam setiap berkarya di masa pandemi ini dan juga masuki masa new normal, kami boleh menjadi warga gereja yang tertib dan patuh pada aturan. Bila sehat dan kuat oleh karena kami belajar bahkan mau patuh kepada aturan. Demikian kami berdoa bangsa kami, pemerintah kami Indonesia supaya juga menjadi pejabat-pejabat yang sedang mengabdi. Mereka pun akan menjadi orang yang juga menjadi teladan buat kami. Dan mereka boleh kami hormati, kami betulkan mereka. Orang yang jujur, orang yang menyembah Allah, dan orang yang hidup dalam kebenaran. Memberkati Bapa Surgawi di masa ini juga anak-anak kami akan sekolah dan bahkan kenaikan kelas dan juga akan mencari sekolah. Berkati baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, dan sampai perguruan tinggi yang masih semua menggunakan juga cara online. Memberkati agar mereka sungguh dipakai Tuhan di masa muda untuk belajar, dilengkapi oleh ilmu pengetahuan yang baik. Jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan juga menjadi orang yang punya hati seperti hati Kristus yang berbelas kasihan. Terima kasih Bapak, mohon kesehatan kekuatan untuk warga jemaat Tuhan. Lindungi dan bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Untuk juga warga jemaat di blok A dan juga di blok B, blok C dan D, E dan Karanas Tuhan berkati sumbang kembaran agar mereka pun tetap sehat dan kuat dan oleh karena kasih Tuhan yang melanda mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga terus-menerus tim pengembangan yang terus juga mengerjakan banyak tugas-tugas bersama majelis. Akan Tuhan berkati setiap rancangan untuk juga pengembangan kerja ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk juga warga jemaat di luar kota di berbagai tempat dan kota. Bahkan berkati mereka. Kesehatan, kekuatan, kebersamaan, dan kesungguhan mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami haturkan sembahyang ini Tuhan. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu
undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Allah yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Marilah persembahan ini kita akan haturkan bersama-sama dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 450 pada bait yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan berdoa mempersembahkan kepada Tuhan persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan ketulusan hati kami dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Berkati juga Tuhan bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan akan dapat menggunakannya dengan bijak. Tuhan, bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Engkau akan sertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau akan ampuni. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Tulus dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, tetap melekatlah kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Sekarang arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.